warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sefira Pahlevi. Saya Nabila Kurotul Aini. Saya Rulistia Damayanti. Saya Delila Pandora Harleksyanti. Saya Vita Anggraini. Sebelum kita membahas kasus dan gaya kepemimpinan Republik Indonesia, mari kita ketahui dahulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota atau karyawan. Kepemimpinan secara luas meliputi proses dalam menentukan tujuan organisasi. Di era reformasi ini, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan memerlukan pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya. Bila masyarakat dan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, maka ada harapan bangsa kita akan berhasil. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya ringkas dari jurnal yang berjudul Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan. Populisme dibedakan menjadi dua varian, yaitu populisme irasional dan populisme rasional. Dalam populisme irasional, pemimpin populis menggunakan karisma dan ideologi untuk menghipnotis masyarakat atau para pengikutnya. Pemimpin populis irasional tidak memiliki basis kekuatan yang kuat dalam bidang politik. Pemimpin populis irasional akan memberikan uang, hadiah, dan subsidi untuk para pengikutnya. Sementara itu, pemimpin populis dalam varian populisme rasional akan mengandalkan prestasi, kemampuan leadership, skill yang dimilikinya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Pemimpin populis rasional telah memiliki basis kekuatan politik yang kuat. Pemimpin populis rasional akan berupaya untuk membantu masyarakat kelas bawah memiliki kemampuan daya beli sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya ringkas berdasarkan artikel Cakrabirawa dalam kekuatan militer era kepemimpinan Soekarno 1962 sampai 1967. Presiden Soekarno dalam pidatonya bahwa pembentukan resimen Cakrabirawa adalah bukan untuk kepentingan pribadinya semata, bukan merupakan suatu luks, bukan pula suatu hal ganteng-gantengan, namun merupakan keharusan, satu kepastian daripada negara Indonesia. Yang di dalam masa revolusi Presiden Soekarno menambahkan bahwa tidak hanya Indonesia saja yang kepala negaranya memiliki pengawal pribadi, namun tiap-tiap negara yang mempunyai kepala negara pasti memiliki satuan barisan pengawal yang menjaga keselamatannya. Dan tidak hanya Presiden Soekarno saja yang dikawal, namun nantinya jika Indonesia memiliki presiden baru setelah Soekarno, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban pula bagi resimen Cakrabirawa untuk menjaga keamanan dan keselamatan presiden baru tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan Ir Soekarno berdasarkan artikel yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Indonesia menggunakan pendekatan The Great Man Theory. Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, terkadang lembut, dan menyukai keindahan. Soekarno adalah tokoh yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno memiliki andil dalam penyusunan Pancasila, perumusan konstitusi negara, serta pembentukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui diplomasi yang dilakukan di PBB, Indonesia mulai mendapatkan tempat dan pengakuan kedaulatan di mata internasional. Akan tetapi, sebagian masyarakat menilainya terlalu western, cenderung berporos komunisme, ceroboh, dan kurang hati-hati dalam mengambil keputusan. Soekarno menggunakan tipe kepemimpinan yang sangat merakyat, berperilaku berlebihan, tidak longgar atau lemah lembut. Gaya kepemimpinan yang diterapkan Soekarno mengarahkan hadirnya ketaatan dan keutamaan arus yang melingkupi dunia atau parade sehingga sangat konsisten dan juga sangat fanatik. Berdasarkan artikel Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam perspektif sistem pertahanan negara sebagai upaya menghadapi ancaman asimetrik abad 21 tanggal 13 Agustus 2018, karya Sekar Hapsari. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara disebutkan bahwa strategi pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia disusun dalam bentuk strategi penangkalan berupa yang pertama, pertahanan multilapis dengan dukungan penuh rakyat dalam peran TNI di darat, laut, dan udara. Yang kedua merupakan pertahanan total secara terpadu antara militer dan nirmiliter untuk menghadapi segala ancaman. Dan yang ketiga, pada tingkat nasional merupakan jaringan terpadu ketahanan nasional sampai ke daerah hingga ke pelosok perbatasan dan daerah terpencil dengan semangat bela negara dalam diri rakyatnya.
Dan yang terakhir yaitu di dalam regional merupakan jaringan kerjasama antar bangsa-bangsa ASEAN, seperti ekonomi, budaya, dan identitas, dengan memperkuat komponen militer dan non-militer, secara terpadu dalam menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional negara Indo-System. Pertahanan negara memerlukan pengelolaan yang sistem menjawab tantangan dinamis abad 21 dengan mensinergi sistem komponen militer maupun non-militer, baik dari latar belakang skill maupun kultural. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan artikel kepemimpinan Presiden Megawati pada era krisis multidimensional. Permasalahan utama pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ialah kondisi Indonesia yang sedang berada dalam krisis multidimensi. Sebagian besar dari krisis tersebut merupakan bagian dari kelanjutan dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis keamanan nasional yang telah dilanda Indonesia sejak tahun 1997. Dalam menghadapi krisis tersebut, negara sebagai institusi tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam penyelesaian krisis melalui penerbitan dan implementasi berbagai kebijakan sangat bergantung terhadap faktor kepemimpinan. Krisis ini yang dihadapi Indonesia selama pemerintahan Megawati Soekarno Putri merupakan ranah politik domestik sekaligus politik internasional, sehingga kepemimpinan negara merupakan hal yang esensial mengingat potensi atau posisi pemimpin negara sebagai aktor utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ini adalah seorang orator ulung yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang populis, bertemperamen, meledak-ledak, dan menyukai keindahan gaya kepemimpinan beliau. Berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai sehingga sangat konsisten dan fanatik. Sifat kepemimpinan yang menonjol adalah penuh percaya diri, penuh daya tarik, inisiatif, dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika serta melepas ketergantungan dari negara-negara barat. Presiden Soeharto, pemimpin kedua Indonesia ini merupakan pemimpin yang mempunyai visi dan misi, serta target jangka panjang dan jangka pendek yang jelas. Mahir dalam strategi, details, dan pandai dalam menggunakan kesempatan. Pembawaannya formal dan tidak hangat dalam bergaul. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari proaktif dan ekstratif dengan adaptif dan antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif, serta mempunyai visi yang jauh ke depan dan sadar akan langkah penyesuaian. Berdasarkan presentasi kami mengenai kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap gaya kepemimpinan Presiden Republik Indonesia sangat berbeda-beda serta kasus-kasusnya. Seperti halnya Bapak Presiden pertama kita, Bapak Ir Soekarno. Gaya kepemimpinan beliau berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai sehingga sangat konsisten dan fanatik. Namun ada saja kasus yang melibatkan Ir Soekarno seperti pelanggaran HAM dan Indonesia menggugat vonis 4 tahun penjara. Lalu gaya kepemimpinan Bapak Soeharto, gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif serta mempunyai visi yang jauh lebih ke depan dan sadar akan langkah penyesuaian. Adapun kasus yang melibatkan Pak Soeharto seperti kasus Pulau Buru pada tahun 1965 hingga 1966. Lalu kasus penembakan misterius pada tahun 1981 hingga tahun 1985. Lalu kasus penculikan dan penghilangan secara paksa pada tahun 1997 hingga 1998. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada rasa, segera diungkapkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.